Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pembelajaran saat ini, kita akan membahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang menjadi tujuan pembelajaran PPKN saat ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sekarang kita bahas tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Pemerintah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur. 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Kerjasama bermanfaat untuk mempererat ikatan persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, serta membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan dan terasa lebih ringan. 3. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. Fungsi penegak hukum diantaranya melindungi warga masyarakat, menegakkan rule of law, memberikan pedoman perilaku masyarakat, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparaturnya seperti memberi kepuasan dan sekaligus meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan itu pun mencakup cepat, tepat, aman, terjangkau, transparan, dan pasti. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Pengawasan masyarakat dan lembaga politik adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat atau lembaga politik yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. 6. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan profesionalisme tugas dan peran kepolisian dan TNI. Berikutnya kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, partisipasi masyarakat di lingkungan keluarga, diantaranya sebagai berikut. 1. Memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Saling menghormati antar anggota keluarga. Dengan saling memahami hak dan kewajiban anggota keluarga dan saling menghormati sesama anggota keluarga dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan itu, maka dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan keluarga. Kedua, partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah, diantaranya sebagai berikut. 1. Saling menghormati antar warga sekolah. 2. Guru dan siswa memahami hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Mematuhi tata tertib sekolah. Dengan saling menghormati antar warga sekolah, saling memahami hak dan kewajiban warga sekolah, dan mematuhi tata tertib sekolah, dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekolah. Ketiga, partisipasi masyarakat di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai berikut. 1. Memahami dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. 2. Saling menghormati antar anggota masyarakat. 3. Menciptakan kehidupan yang harmonis, aman dan damai di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan saling memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, saling menghormati antar anggota masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di lingkungan masyarakat. Dengan itu, maka dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya sebagai berikut. 1. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dengan seimbang. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dengan seimbang, serta menjaga persatuan dan kesatuan, dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan bangsa dan negara.
Demikian pembahasan materi pembelajaran tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga penanganannya akan lebih maksimal. Sekian pembelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.